Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah buku puisi lagi. Buku kali ini karya Justinus Harris yang berjudul Sorga KW1. Justinus Harris, beliau adalah salah satu penyair yang tinggal di Jombang, Jawa Timur. Banyak karya yang sudah beliau bukukan. Di antaranya adalah buku ini, buku puisi dengan judul Sorga KW1. Buku puisi ini memuat puisi-puisi beliau yang ditulis sekitar tahun 2017 hingga tahun 2020. Selain itu ada juga puisi yang sudah lama beliau tulis di tahun 1997. Puisi-puisi itu terkumpul dalam buku ini sebanyak 60 judul puisi. Kali ini saya tidak akan menceritakan satu persatu puisi-puisi itu, mungkin hanya beberapa saja yang akan saya ceritakan per judul. Seperti puisi pertama dalam buku ini. Dalam buku ini, puisi pertamanya berjudul Terowongan Silaturahmi. Sepertinya dengan puisi ini, penyair ingin mengenang peristiwa ramainya rencana pembangunan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdekatan. Rencana itu disampaikan oleh Bapak Jokowi dalam renovasi Masjid Istiqlal pada bulan Februari 2020 waktu itu. Ternyata pernyataan itu mengundang reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Saya sebagai pembaca menangkap kesan bahwa penyair memang berusaha untuk mengenang ramainya pembicaraan tentang pembangunan terowongan tersebut. Atau mungkin penyair memiliki kesan yang lebih dalam sehingga menuliskannya sebagai puisi. Coba saya pakai kata terowongan untuk memulai percakapan ini ya. Terowongan kalau kita lihat fungsinya sama seperti jalan, atau kita pahami bahwa terowongan adalah salah satu jenis jalan. Terowongan menghubungkan satu titik ke titik yang lain di seberang. Namun, terowongan lebih khusus, bukan hanya sekedar menyambungkan satu titik dengan titik yang lain. Terowongan berfokus dari titik satu ke titik lain dengan pembatasan ruang, kiri, kanan, dan atas tertutup. Seperti dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan itu, kita bisa melakukan perjalanan. Nah, perjalanan itulah komunikasi dalam buku ini dibatasi dan menghubungkan dua pemahaman atau dua kondisi. Kondisi awal dan kondisi akhir. Keberangkatan dan keberangkatan dan titik tiba. Mungkin juga seperti terowongan yang akan dibangun yang menghubungkan dua tempat ibadah itu, Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Sepertinya buku puisi ini juga menghubungkan perjalanan spiritual penyair. Meski kadang kita harus meninggalkan unsur ekstrinsik dalam kepenulisan. Puisi-puisi dalam buku ini memuat unsur keagamaan seperti perayaan hari raya, peristiwa besar dalam sejarah agama, dan kegiatan ibadah sehari-hari. Misal, pada puisi nomor 11, karena puisi-puisi di sini memiliki nomornya sendiri-sendiri ya. Setiap judul dikasih nomor gitu ya. Di puisi nomor 11 dan puisi nomor 12 yang mempunyai judul Idul Fitri dan Natalku. Idul Fitri pasti dirayakan oleh umat Muslim ketika selesai menjalankan puasa Ramadan. Natal juga dirayakan oleh orang Kristen tiap 25 Desember. Dua perayaan yang sama besarnya dan menyenangkan. Dalam puisi Idul Fitri, penyair menceritakan acara yang biasanya terjadi dan telah menjadi adat istiadat di sini, di Indonesia, yaitu tradisi maaf-memaafkan. Dan di puisi Natalku, penyair seperti menceritakan kekhidmatan merayakan Natal. Beberapa puisi yang lain dalam buku ini memasukkan diksi,
kutipan pesan berbahasa Jawa, seperti pada puisi Setelah Subuh Lingsir dan puisi yang berjudul Wayang. Dalam buku ini ada juga puisi yang berjudul Tasbih Kayundaru dan Agnus Dei, benda dan hal yang mungkin hanya dipahami oleh orang tertentu. Meski dalam puisi Tasbih Kayundaru ada beberapa bait puisi yang menceritakan istimewanya tasbih tersebut, saya masih menganggap Tasbih Kayundaru itu sama dengan tasbih yang lainnya. Namun bagi penyair, ada hal lain yang menjadi istimewa dan dijadikan media menyampaikan pesan lewat puisi. Sedang, untuk Agnus Dei merupakan sebuah peristiwa yang ada di dalam Injil. Tentu orang yang paham dengan ini telah mempelajarinya. Saya hanya sekedar tahu aja di laman Wikipedia. Puisi-puisi dalam buku Sorga KW1 ini sebagian sudah pernah termuat dalam kumpulan puisi beliau di buku Bulan Merindukan Anak Ikan. Buku tersebut memiliki tema yang juga hampir sama dengan buku Sorga KW1. Sama-sama membahas tentang perjalanan spiritual. Saya tidak menceritakan detailnya seperti apa, nanti kalau teman-teman ingin tahu bisa lah untuk membacanya sendiri ya. Secara umum buku Surga KW1 bagi saya isinya mengajak untuk menyadari kenikmatan dalam nuansa ibadah dan beragama. Kalau dalam kehidupan di dunia fana ini ada kenikmatan seperti surga, mungkin itu surga KW ya. Kira-kira itu yang bisa saya ceritakan tentang buku ini. Kekurangan dalam menceritakan tentu saja itu adalah kekurangan saya dalam memahami puisi. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah sampai mendengarkan sampai sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.